Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Madinah, Ibu Wati SPD, Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 2 Madinah yang kami hormati. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti dengan ucapan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya di sini selaku pembawa acara dalam rangka pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 7. Dan marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa barakah. Ala hadiyah wa kulli niyatin sholihah wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SD Negeri 2 Madinah. Kepada yang terhormat Ibu Wati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Madinah yang dimuliakan oleh Allah pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan pada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, kita menghadiri acara ini yaitu acara aksi nyata pada guru calon guru penggerak di SDN 2 Ngadibiro ini. Alhamdulillah, Bapak Iri dan Ibu Tuti Wijiati dapat terekrut pada seleksi calon guru penggerak angkatan 7. Dan kita sebagai anggota guru di sini sepenuhnya mendukung dan memberi izin kepada beliau supaya program-program di calon guru penggerak bisa terlaksana dengan baik dan akhirnya mendapatkan hasil yang baik juga untuk kedepannya. Bapak Ibu Guru, alhamdulillah dari SD kita bisa mewakili menjadi calon guru penggerak. Untuk itu kita dukung supaya program-programnya berhasil dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari pada siswa-siswi baik di kelas 5 maupun di kelas 6. Alhamdulillah Bapak Eri memegang kelas 6 dan Bu Tuti Wijiati memegang kelas 5. Semoga program-programnya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tanpa dukungan dari kita semua program yang dilaksanakan calon guru penggerak tidak akan bisa berjalan lancar tanpa dukungan dari warga sekolah kita semua. Ya, saya mohon Bapak Ibu Guru juga mendukung baik secara tenaga maupun pikiran, mendukung, memberikan saran atau masukan demi kemajuan
bisa diimbaskan kepada kita semua dan kepada anak didik kita, terutama dalam pembelajarannya, bisa berubah untuk menyambut terlaksananya implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kementerian Pendidikan kita. Terima kasih. Sambutan dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wati SPD kami sampaikan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh yang pertama Ibu Tuti Ujiati SPD dan pemaparan yang kedua oleh Bapak Edi Santoso SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 2 Ngatipiro, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Ngatipiro. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, kami di sini mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak yaitu pada akhir modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kami mendapatkan tugas tentang mengimbaskan di SD kita. Jadi saya dan Bapak Heri Santoso karena dua CGP yang ada di SD kita melakukan kolaborasi untuk memaparkan tentang budaya positif di SD kita. Untuk yang pertama kali, mari kita lihat tentang pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dapat dalam mewujudkan budaya positif. Guru memegang peranan sentral. Jadi guru itu harus menjadi pusat yang memegang peranan. Yang kedua, dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain dan mandiri. Jadi antara guru, murid, dan kepala sekolah harus berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif. Yang ketiga, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Konsep utama modul budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin
menjelaskan tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang trilogi pendidikan. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang tahu tentang trilogi pendidikan? Engarso Sungkulodo, Ilmatnya Mamungkasa, Iya. Tulunguri Handayani. Engarso Sungkulodo, Ilmatnya Mamungkasa, dan Tulunguri Handayani. Kami sebagai CGP untuk pertama kalinya pada modul 1.1 diperkenalkan dengan itu dan diharuskan untuk menciptakan di lingkungan kelas kami dengan filosofi seperti itu. Jadi engarso sungkulodo artinya guru di depan harus bisa memberi contoh atau tauladan kepada muridnya. Engmadyo mangungkarso artinya guru harus bisa memberi semangat kepada murid-muridnya. Sedangkan Wuri Handayani adalah di belakang guru harus bisa memberi dorongan kepada murid-muridnya agar bisa lebih baik. Di sini konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita ungkapkan satu persatu Bapak dan Ibu guru. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita dalam mendidik itu ibarat kita menabur sebuah benih. Apabila kita tabur, kita akan menyemai hasilnya. Apakah kita yang kita tabur tadi akan baik atau tidak baik, itu tergantung pada kita memperlakukan mereka. Kalau kita perlakukan dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, kalau kita memperlakukan mereka dengan kurang baik, maka akhirnya anak didik kita juga akan kurang baik. Yang kedua adalah disiplin positif. Bapak dan Ibu guru, ketika kita mendengar kata disiplin positif, disiplin, apa yang Bapak dan Ibu guru pikirkan? Disiplin, kita mesti berkaitan dengan peraturan, terikat. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin, kita harus teratur, kita harus patuh, seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Apabila tidak disiplin, akan mendapat hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu seharusnya kita hilangkan, Bapak dan Ibu guru. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan disiplin itu menyuruh orang lain untuk mengikuti peraturan.
disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak dan Ibu guru, apabila Bapak dan Ibu guru disuruh untuk disiplin, hati Bapak dan Ibu guru bagaimana rasanya? Pasti tidak nyaman karena kita akan terikat dengan peraturan tadi. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak dan Ibu guru, saya ingin Bapak dan Ibu guru membayangkan Bapak dan Ibu guru coba memegang tangan yang ada seperti ini. Bayangkan Bapak dan Ibu guru itu memegang sesuatu yang sangat berharga sekali. Pegang. Terus teman di samping Bapak dan Ibu guru mencoba untuk membuka genggaman tadi. Apakah bisa atau tidak? Nanti saya akan punya 3 pertanyaan. Dibayangkan coba, misalnya dengan dibujuk, dirayu, diberi hadiah atau diintimidasi, apakah Bapak dan Ibu guru mau membuka genggaman tangan tadi apa tidak? Bagaimana Bapak dan Ibu guru? Tidak mau ya. Kenapa tidak mau Bapak dan Ibu guru? Karena itu barang yang sangat istimewa. Betul sekali. Karena sesuatu yang sangat istimewa kita tidak bisa membukanya untuk orang lain. Jadi apa yang kita maksud di sini? Sesuatu yang ada di diri kita tidak bisa ada yang mengontrol selain diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang ada di dalam diri sendiri, seperti tadi, sesuatu dilakukan dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu motivasi yang dilakukan dari luar, misalnya ya tadi hadiah tadi, terus imbalan, pujian, nilai-nilai itu adalah motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Seperti yang saya bilang tadi bahwa disiplin itu harus dari diri sendiri, tidak perlu ada misalnya sogokan atau ancaman atau hukuman. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Di sini kami akan memaparkan yaitu 5 kebutuhan manusia yang utama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kita ya, 1 kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya yaitu kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup bagi setiap manusia. Jadi ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Kita memerlukan kesehatan, memerlukan rumah, memerlukan makanan. Begitu juga dengan murid kita. Mereka juga memerlukan
hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Ini bagi murid-murid kita, yaitu mereka ingin berhubungan atau berkoneksi dengan teman-teman yang lain. Mereka saling membutuhkan, jadi mereka adalah membutuhkan kasih sayang dari teman-teman, baik bapak dan ibu guru maupun teman yang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau power. Penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Ini adalah biasanya berhubungan dengan ingin menjadi penguasa. Misalnya murid kita biasanya ingin menjadi ketua kelas, penguasaan, ingin menguasai teman yang lain. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Jadi anak-anak atau peserta didik kita itu membutuhkan kebebasan dalam memilih sesuatu. Mereka ingin melakukan apa, melakukan apa, seperti itu. Bebas, mereka harus kita bebaskan untuk memilih sesuatu. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan atau fun adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Jadi anak-anak atau murid-murid kita ini ingin senang bersama dengan teman-temannya. Baik itu dalam belajar, mereka ingin senang, suasana yang senang, agar mereka dalam belajar bisa menerima pembelajaran dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Heri Santoso. Kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Mukadimah ikutnya di depan saja. Di sini saya hanya menyambung materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Tentunya manusia itu kalau ingin melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Tidak mungkin seseorang itu bergerak tanpa adanya motivasi. Tadi di awal sudah disinggung ada yang namanya rasa diterima, kebutuhannya harus bertahan hidup atau survival. Terus yang berikutnya tadi ada kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Itu semuanya adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Sahamannya dengan motivasi. Setiap orang berperilaku pasti ada motivasinya, yaitu adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nanti di sini saya akan menyajikan ada yang namanya hukuman, ada yang namanya penghargaan, dan ada yang namanya restitusi. Hukuman biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau ada siswa kita sudah tertib, sudah disiplin, tetapi karena adanya rasa takut, karena nanti takut saya disuruh baris di depan, saya nanti disuruh hormat bendera, itu bukan termasuk budaya positif itu. Karena apa? Mereka bergerak karena ada rasa takut, ada ancaman di belakang, ada faktor ekstrinsik dari luar, sehingga anak itu bukan melakukan dengan sepenuh hatinya.
sehingga itu belum dikatakan dengan budaya positif. Yang kedua, penghargaan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Bahkan ini kita sering melakukan Bapak Ibu. Misalkan ada yang dapat juara kelas, kita berikan penghargaan. Yang paling rapi, yang paling tertib, kita berikan imbalan. Karena apa? Penghargaan itu mereka bergerak juga karena adanya iming-iming, ada imbalan, bukan dari hatinya sendiri. Yang diharapkan itu apa? Mereka bergerak atau menggerakkan dirinya sendiri tanpa adanya faktor dari luar. Jadi penghargaan ataupun hukuman itu bukan cara yang baik untuk menerapkan disiplin positif atau budaya positif. Dan yang ketiga yaitu dengan cara restitusi. Nanti di belakang ada materi tersendiri. Di sini restitusi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dengan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dia sadar tanpa adanya respon dari luar, tanpa adanya pengaruh dari luar, tanpa adanya dorongan dari luar, hatinya sudah tergerak untuk bertindak baik. Itu namanya restitusi. Oke, saya ulang lagi. Di sini nanti ada 3 pendekatan. Yang pertama hukuman, penghargaan, dan yang ketiga adalah restitusi. Lanjut Pak Said. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin tapi kok gagal? Kenapa? Ya, mari kita belajar di sini. Yang pertama hukuman. Kenapa hukuman dikatakan identitas gagal? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kita pas lagi ngajar, anak-anak tiba-tiba ada yang ramai, atau saat upacara tiba-tiba anak ada yang melanggar tata tertibnya. Kita spontan langsung memberikan sanksi tiba-tiba. Bahkan tadi malam tidak direncanakan saya akan memberikan sanksi apa kepada siswa saya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan siswanya pun saat melanggar dia pasti nggak tahu. Aku nanti disuruh apa? Aku dihukum apa? Karena apa? Tiba-tiba dan kesana dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kadang-kadang juga kita tidak tahu kenapa dia melanggar, kita langsung memberikan hukuman. Apakah itu termasuk budaya positif? Bukan, ya. Atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ingat, di sini konsepnya ada 2, hukuman fisik dan hukuman psikis. Walaupun secara nyata itu fisik lebih terasa, lebih kelihatan, tapi kalau hukuman psikis itu sampai kapanpun pasti akan teringat. Mungkin coba saya ajak flashback Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan hukuman yang mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan yang sampai sekarang masih ingat? Ada? Pasti ada. Saya pun juga pernah ada. Karena apa? Seseorang itu kalau itu kejadiannya sangat tidak disenangi, bahkan itu sampai kapanpun tidak bisa dilupakan. Jadi hukuman termasuk contoh disiplin dengan identitas gagal. Lanjut. Yang kedua, kenapa tadi hukuman dinyatakan gagal? Yang pertama adalah satu, yang pasti orang dihukum itu menyakitkan, pasti rasanya sakit fisik dan sakit mental karena merasa diasingkan dari kelompoknya. Yang kedua, pasti siswa akan tidak nyaman. Aduh, saya disendirikan di sini, ditonton banyak orang, pasti orang bertanya-tanya, kenapa anak itu, kenapa dia? Pasti dalam hati dia tidak akan nyaman, bahkan ketakutan. Dan yang ketiga, pasti hukuman itu bersifat menakutkan. Memang nanti berikutnya mungkin tidak akan diulang, tapi itu karena adanya embel-embel takut. Jadi bukan
motivasi intrinsiknya yang tinggi. Yang ketiga biasanya memaksa. Hukuman itu pasti memaksa, harus dikerjakan. 2 lembar, saya sampai jam 9 harus selesai. Kita tidak tahu apakah anak itu mampu atau tidak, karena setiap anak itu pasti punya kemampuan sendiri-sendiri. Dan yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan, dan bahkan untuk menghindari hukuman tidak sedikit anak pasti akan berbohong. Kenapa nggak ngerjakan PR? Lupa, simpel lupa. Mungkin saya kemarin diajak orang tua, karena Pak, dia langsung mencari alasan untuk menghindari hukuman itu sendiri. Dan yang ke-6 yaitu murid menjadi rendah diri. Setelah mendapat hukuman, mentalnya down sehingga merasa rendah, merasa minder. Ini yang ditakutkan. Kalau anak sudah minder, susah untuk dibangkitkan motivasinya. Lanjut Pak. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu adalah dengan penghargaan. Walaupun ini kelihatannya baik, bahkan sering kita lakukan, tetapi ternyata setelah kita belajar di modul ini, penghargaan bukan cara yang tepat untuk menciptakan sebuah budaya yang positif. Kenapa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu pendapatnya Alvin Hong. Contoh saja, kita yang punya anak di rumah, tidak jarang kita pasti, ayo belajar membaca 2 kata. Nanti lo bisa, saya beri hadiah permen atau beri hadiah mainan. Anak pasti akan bergerak, tapi bergeraknya bukan untuk budaya membacanya, tapi ingin meraih hadiah yang telah dijanjikan oleh kita tadi. Siswa pun juga seperti itu. Nanti yang barisnya paling rapi dapat hadiah dari Pak Heri. Anak langsung tergerak. Tapi sifatnya jika hanya ada Pak Heri. Kalau Pak Heri tidak datang, guru yang lain mungkin beda konsepnya, dia nggak akan tergerak. Pak Heri nggak ada kok, pasti nggak dapat hadiah. Seperti itu mereka. Jadi mereka hanya bergerak karena ada iming-iming imbalan. Lanjut Pak. Dan di sini kenapa penghargaan dikatakan gagal? Yang pertama, tidak efektif. Artinya tidak efektif, anak itu hanya tergerak karena adanya faktor ekstrinsik tadi hadiah. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Mungkin Bapak Ibu pernah tidak membayangkan anak yang dapat hadiah, anak-anak itu saja. Pernah nggak memperhatikan kenapa ya nggak pernah dapat hadiah bagaimana? Saya pernah, kenapa? Iri. Saya pernah di WA oleh wali saya. Waktu itu saya masih ingat, hanya waktu kegiatan partisipasi mengawal rombongan dari Jakarta. Sampai dia tuh bilang saya, Pak, wong hanya sebatas apa itu partisipasi saja. Kok kenapa kok anak-anak itu saja, kok tidak anak saja? Karena saya juga madul, pengen sampai nangis di rumah gara-gara ingin mewakili SD-nya lah, minimal dalam hal apapun. Saya langsung tersentuh Bapak Ibu. Ya nanti kita buat kesempatan lagi kalau memang itu yang dikirim hanya sebatas partisipasi, kita beri kesempatan mereka-mereka yang belum pernah tampil. Karena apa? Pasti anak itu punya sifat iri. Itu lagi, dia lagi, lama-lama akan merusak hubungan sosial mereka. Dan bahkan sampai di rumah pun mereka juga masih ada sifat iri tadi. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas. Tanpa sadar kita tidak tahu mungkin kalau sering juara saja, si anak itu pasti merasa sudah puas diri. Aku ini wae loh, sudah menang, sudah dapat hadiah. Ngapain saya berekspresi lagi? Ngapain saya harus memperbanyak ilmu lagi? Kok saya gini aja, teman-teman saya sudah nggak bisa
mengejar saya. Sehingga secara tidak langsung motivasi si anak tadi berhenti, daya kreatifnya berkurang, tidak maju karena apa? Merasa berpuas diri. Dan yang keempat, ini yang sering kita lakukan selama ini, menghukum dengan sistem ranking, Bapak Ibu. Dalam IKN tidak ada yang namanya ranking. Setiap anak pasti punya potensi. Setiap anak pasti punya potensi yang dia miliki. Tidak ada manusia yang tidak punya potensi. Dulu mungkin kita pernah mengenal yang namanya tabula rasa, Bapak Ibu. Tahu ya Bapak, tabula rasa? Siswa hanya sebuah guru hanya ingin tulis apa saja, anak pasti terbentuk. Itu terbantahkan di CGP, Bapak Ibu. Karena apa? Anak lahir kodrat alam itu sudah punya bakat alam, Pak. Tinggal kita mempertebal bakat-bakat yang belum kelihatan. Mungkin Bapak Ibu kalau naik kapal di laut sana pasti pernah menjumpai gunung yang di tengah laut atau gunung es. Itu kan yang kelihatan cuma puncaknya, Bapak Ibu. Puncak itu kalau kita garis ke bawah itu lebih kecil atau lebih besar, Bapak Ibu? Puncaknya lebih kecil kan? Jadi yang kelihatan oleh mata kita itu hanya sebatas kecil saja. Itu kalau kita menengok ke bawah itu banyak, besar sekali gunung itu. Jadi kemampuan yang tidak terlihat itu lebih besar daripada yang terlihat. Dan tugas guru harus menebarkan coretan atau bakat-bakat anak yang belum muncul. Maka dari itu nanti IKN ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus mengenali dulu apa kebutuhan mereka, karena menurut Kak Hadi pembelajaran itu harus menyenangkan. Kalau tersampaikan mungkin anak bisa, tapi kalau nggak senang dia nggak akan selamat dunianya, karena anak itu dunia bermain. Jadi saya mohon nanti kita bicara bersama lagi untuk kedepannya jangan kita menghukum dengan sistem ranking. Karena apa? Pasti kebelakangnya akan muncul iri tadi, ya. Karena sebenarnya setiap anak pasti punya potensi masing-masing. Yang kelima, merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Karena sudah merasa puas diri, mereka tidak sadar kalau haknya dirampas. Karena apa? Tidak diberikan sebuah terobosan atau hal-hal yang baru lagi, karena mereka sudah mati kreativitasnya, karena sudah merasa berpuas diri. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan mendadak, tiba-tiba, kadang yang hukum pun juga belum tahu hukuman apa yang pas untuk si pelanggar. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatannya dulu. Misalkan penguatannya jangka pendek. Misalkan di kelas tanpa sengaja ada si anak menumpahkan botol minum temannya. Tanpa disuruh, mereka sudah mengambil kain pel, langsung dibersihkan. Karena apa? Konsekuensinya, kalau kalian membuat kotor kelas, ya konsekuensinya sudah harus membersihkannya. Karena apa? Anak sudah tahu kalau saya melanggar ini, hukumannya ini atau konsekuensinya ini. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Mungkin selama ini kalau kita membriefing anak tidak langsung selesai Bu. Harus kita kontrol setiap hari. Misalkan kalau anak sering terlambat, dimajak ngobrol dulu, dicek lagi besok bagaimana. Kalau kesantok tidak jadi, saya rasa harus perlu monitoring yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, stimulus respon. Jadi tadi kalau anak itu mau bergerak karena hanya ada faktor ekstrinsiknya, baik imbalan maupun hukuman. Dan yang keempat, siswa lebih menghormati peraturan. Jadi kalau ada konsekuensinya, anak lebih hati-hati dalam berperilaku. Karena apa? Sudah tahu sanksinya. Kalau misalnya seperti ini, konsekuensinya saya harus seperti itu. Jadi mereka sudah tahu dan lebih menghormati terhadap peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Setelah dia melakukan sanksinya, dia tidak akan terbawa dihantui rasa bersalah yang terus menerus. Karena apa? Dia sudah bertanggung jawab dengan konsekuensinya tadi. Next, Pak.
Berikutnya adalah konsep disiplin yang dengan identitas sukses ya. Yang pertama itu adalah dengan cara restitusi. Inilah cara yang paling terbaik untuk menciptakan budaya positif. Apa saja toh restitusi itu yang dibutuhkan? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Kita tidak hanya waktu ini saja, tapi berikutnya, next time mereka juga akan tumbuh dengan sendirinya karakter yang positif. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Siswa lebih dihormati, menghormati dirinya untuk berperilaku yang baik. Dan di sini teori kontrol. Tadi kalau di hukuman ada stimulus respon, artinya mereka bertindak karena adanya faktor luar. Kalau teori kontrol itu dirinya yang memegang kendali tanpa ada unsur dari luar. Tadi seperti halnya ilustrasi yang disampaikan Bu Tuti, kalau kita punya sebuah apapun itu yang sangat kita sayangi, kita genggam, kita dihargai, kita dipuji, kita disanjung, tidak akan pernah kita lakukan. Karena apa? Sejatinya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Seperti halnya siapa tuh yang bisa menciptakan kenyamanan kita? Ya diri kita sendiri. Karena apa? Tingkat kenyamanan orang itu berbeda-beda. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Makanya yang paling besar itu adalah melawan diri sendiri. Berikutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena apa? Merasa terbantu. Oh, ternyata saya harus seperti ini supaya saya tidak melanggar lagi. Next, Pak. Pengertian restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dengan restitusi ini harapannya setelah si anak melanggar, dia diterima di kelompoknya. Karena apa? Menjadi pribadi yang lebih kuat karena mau memperbaiki kesalahan tanpa adanya paksaan, sehingga dia nggak canggung ingin kembali ke kelompoknya. Next, Pak. Sekarang ciri-ciri restitusi. Yang pertama perlu digarisbawahi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus tapi belajar dari kesalahan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kadang orang kalau melanggar itu pasti hatinya hancur, nak kena hukuman pasti ada sifat dendam juga. Bagi antara si yang dihukum sama yang menghukum pasti ada rasa marah juga. Tidak sedikit kasus di lapangan seorang siswa yang dengan tega mungkin mengerjai gurunya atau mungkin bersikap kasar pada gurunya. Karena apa? Dia ada sifat dendamnya. Dia tidak bisa memperbaiki hubungannya karena merasa tadi dihukum. Yang ketiga, ini sebuah tawaran. Artinya tawaran si anak bisa memilih, tidak untuk dipaksa. Seumpama sering datang terlambat, ditawari, kira-kira kalau sampai tidurnya tidak terlalu malam bisa apa tidak? Kalau bisa, silakan. Terus kira-kira usahamu apa? Memasang alarm. Itulah termasuk tawaran. Kita bantu supaya anak itu segera bangkit. Contoh lagi, anak tidak bawa topi, karena dulu di mana topinya hilang atau enggak punya. Kita beri solusi. Kira-kira bagaimana ya cara kita untuk mendapatkan topi lagi? Beli, Pak. Ya, kalau beli bagaimana caranya? Nabung. Saya tanya dulu, kamu uang sakunya berapa? 10.000 misalkan. Bisakah kamu menyisihkan 1.000 rupiah per hari untuk keperluan ini? Bisa, saya pegang ya. Jadi kamu setiap hari harus menyisakan 1.000 rupiah. Saya pantau setiap hari. Setelah 15 hari terkumpul uang berapa? 15.000. Solusi dapat. Anak punya topi. Kita bantu, kita monitoring yang berkelanjutan. Bukan hanya disuruh baris di depan, hormat bendera. Dia nggak punya solusi. Ya dulu. Jadi kita tawarin dulu. Itu namanya restitusi. Yang ketiga, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Disuruh introspeksi diri.
apa ini seterusnya seperti ini? Tentunya anak itu sejahat-jahatnya anak, senakal-nakalnya anak pasti punya sisi baik-baiknya. Pencuri pun itu kalau mau mencuri pasti pikir 2 kali. Nak ketahuan ini, nak dikurung. Karena apa? Di balik orang itu pasti ada sisi baiknya. Lanjut. Berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang diutamakan dalam restitusi ini adalah karakter jangka panjang atau mungkin perwatakannya, bukan tindakan dari itu, tapi kedepannya anak tumbuh menjadi lebih baik. Lanjut. Menguatkan dan fokus pada solusi. Dan biasanya kalau anak itu direstitusi kembali ke pribadi yang lebih kuat, beda dengan hukuman. Kalau dihukum anak kembali dengan hati yang rapuh atau minder tadi. Tapi kalau restitusi dengan hati yang kuat. Lanjut. Perbedaan ya di sini ada contohnya, misalkan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Apa bedanya? Coba kita amati baik-baik. Di sini yang pertama kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita sebagai seorang hukuman, pasti guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid pastinya menjadi takut. Apakah ini termasuk cara yang efektif untuk budaya positif? Ya tidak, karena siswa hanya mengerjakan karena ada ketakutan, karena ada hukuman. Di sini tidak ada solusi. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini ada lebih terencana, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu dengan cara restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa yang menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ya, yang pertama ada guru yang sifatnya penghukum. Yang kedua ada guru atau seseorang yang punya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman, dan yang keempat ada sebagai pemantau, yang kelima ada sebagai manajer. Mari kita ulas satu persatu. Next, Pak. Di sini saya mengambil contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, kita tanpa basa-basi langsung bilang patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ini yang sering kita lakukan. Jadi kita ini adalah seorang penghukum, ya. Tidak apa-apa, karena belum tahu. Ini setelah tahu kita perbaiki lagi bersama-sama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Kata-kata ini yang merusak hati anak, rapuh anak, merasa terpojok, apalagi waktu mau bilangnya di depan anak yang lain. Pasti setelah pulang sekolah anak jadi korban bully. Diwadani kancani, disini kancani. Dan yang ketiga, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, besok jangan diulang lagi. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Tetapi kalau kita laksanakan ini, biasanya anak-anak lama semakin dekat, tidak, kita jarang diperhatikan, kita jarang dihormati, bahkan berkatanya pun juga seolah-olah teman sebaya. Jadi kurang efektif. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa. Jadi hanya memantau saja dan anak disuruh mencari solusi sendiri tanpa adanya solusi dari gurunya. Dan di sini yang paling utama adalah sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ditawarkan bagaimana kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahan ini tadi. Lanjut, Pak.
Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau peraturan itu biasanya sifatnya memaksa Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan itu kan kesadaran kita. Kalau saya nggak pakai helm di jalan raya, kalau ada apa-apa itu bisa membahayakan diri saya. Tanpa disuruh pasti sudah memakai helm. Itu namanya keyakinan. Saya yakin di jalan raya kalau nggak pakai helm, kalau ada apa-apa saya yang bahaya. Yang kedua, masker. Pasti kita juga akan telah sadar sendiri bahwasanya kalau kita pakai masker kita akan terlindungi. Tanpa disuruh pun kita sudah memakai masker. Sudah yakin bahwasanya kalau kita nggak pakai masker kita bisa terbebas dari virus penyakit. Lanjut Pak. Di sini saya ada sebuah dokumentasi tentang membuat keyakinan kelas. Tujuannya apa Pak? Yang pertama, keyakinan kelas dibuat bersama-sama oleh anggota kelas, bukan tata tertib. Kalau tata tertib yang buat kan guru, siswa nggak diajak untuk bermusyawarah, sehingga kadang siswa pasti ada yang melanggarnya. Karena apa? Tidak cocok dengan bakat dan minatnya, tidak cocok dengan kepribadiannya, sehingga merasa sebuah ancaman tadi. Kalau keyakinan kelas kita rumuskan bersama, kita sepakati bersama, sehingga dalam kelas itu tidak ada yang merasa terpaksa dan tidak ada yang merasa dipaksa. Semuanya tumbuh dari dirinya sendiri. Lanjut Pak. Dan di sini ada dokumentasi dari kelas 5 karena memang dalam sesi ini saya berkolaborasi dan saya sudah izin sama PP saya diperbolehkan asalkan nanti waktu mengunggahnya dikemas dengan model sendiri-sendiri. Lanjut. Dan di sini setelah disepakati kita pajak di kelas kita. Seperti ini contohnya: jujur, bertanggung jawab, disiplin waktu, bersih dan rapi. Lanjut Pak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, bahasanya harus lebih abstrak dari peraturan. Artinya anak mudah memahami dan mudah dimengerti. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Artinya sebuah pernyataan yang lagi mendunia ya, yang bisa diterapkan di mana-mana, di tempat manapun. Dan yang ketiga, dibuat dalam bentuk kegiatan yang positif. Dan yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang kelima, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat, biar nanti saat disepakati tidak ada yang merasa dipaksa dan tidak ada yang merasa terpaksa. Lanjut Pak. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama yaitu bagian dari restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita stabilkan dulu tadi. Nanti ada contoh videonya. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti mempunyai alasan. Tidak ada anak melanggar pasti ada alasannya. Tadi apa? 5 kebutuhan dasar manusia. Pengen sok kuasa, pengen disayang, pengen rasa aman, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena sudah disepakati, kita kembalikan. Apa kamu masih ingat dengan biar jelas kita tadi? Ingat Pak, kok kamu langgar? Ya, kita kembali lagi, kan sudah disepakati, sudah kita rumuskan bersama-sama. Lanjut Pak. Nah, mari di sini kita lihat kami kemarin di modul 1.4 3 ya, ada sebuah tugas membuat praktek
segitiga restitusi. Tolong di play Pak, tolong disimak ya Bapak Ibu. Di sini saya mengambil kasus adalah anak yang sering mencontek saat ulangan. Saat pelaksanaan ulangan harian, Dahlan berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Saya buat skenario dulu. Ini kan contoh budaya yang tidak positif. Dia melanggar, kita nanti ini melanggar restitusi. Coba disimak. Menstabilkan identitas. Kita kuatkan dulu anak itu. Kita mencari solusi bersama-sama. Kita tawarkan kira-kira usaha apa yang akan dipilih oleh Dahlan untuk mengurangi kegiatan mencontek. Ini mencari identitas ya. Jadi kita cari dulu kenapa anak kok mencontek. Pasti anak itu punya alasan. Terus kita memberikan dengan keyakinan kelas kita. Di sini saya sudah ada kegiatan memberikan solusi bagaimana usaha Dahlan untuk tidak mengulangi kegiatan itu. Ya, stop Pak. Lanjut videonya dulu nih. Videonya tutup ya. Ini kasusnya sering datang terlambat. Tentunya anak pasti punya alasan kenapa dia terlambat.
Ya, jadi itu ya. Jadi dalam praktek segitiga resolusi tadi ada 3 unsur. Yang pertama, Bapak kembali back. Lagi, next. Jadi yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Lanjut, Pak. Lanjut. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Bu Ati, mungkin tanya. Cara menanamkan kepada anak untuk berbudaya atau menggerakkan dirinya sendiri itu bagaimana? Cara menggerakkan supaya dari dirinya sendiri. Baik, pertanyaan yang bagus. Memang mengajak seseorang untuk berbudaya positif itu tidak mudah. Kita hanya fokus dengan mulai dari diri sendiri dulu. Kita kan sebagai figur, kita adalah sebagai panutan siswa di SD kita. Siapapun yang di sini yang namanya guru pasti menjadi panutan bagi siswa-siswinya. Oleh karena itu kita harus bisa memulai dari dirinya sendiri. Kalau kita sudah memulai, pasti dia, ternyata Pak gurunya berarti mulai pagi-pagi. Mau nggak mau, dia akan terbiasa untuk mengikuti alur dari gurunya. Karena apa? Ternyata gurunya sudah pagi sudah berangkat. Akhirnya mereka juga terbawa dalam situasi itu, berangkat lebih pagi. Coba kalau kita berangkatnya siang, paling gurunya belum ada seperti itu. Jadi jawaban dari Bu tadi adalah segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, kalau sudah bisa, kita juga berhak untuk mengajak kolaborasi, ngajak konco, ngajak bunda, ngajak ayo Bu, kalau pagi kita seperti ini dengan teman sejawat yang lain, biar anak-anak termotivasi untuk berangkat lebih pagi. Itu Bu, jadi kalau ingin menggerakkan orang itu memang agak susah, tapi kita awali saja dengan diri sendiri, dengan perilaku kita yang baik, otomatis nanti orang-orang di sekitar kita akan berkata mengikutinya. Bukan lah, tapi ternyata bagus. Bukan lah, gak ngomongnya gitu ya. Jadi kita harus konsekuensi dengan mulai dari dirinya sendiri. Memang sulit ini Bu, hampir setiap sesi kolaborasi saya bertanya bagaimana Pak mengajak teman untuk berbudaya positif. Caranya cuma satu, awali dari diri sendiri. Makanya kalau kita merdeka itu ada akronimnya Bapak Ibu. M itu adalah mulai dari diri sendiri. Setelah M apa? Elaborasi, eksplorasi konsep. Kita mencari dulu, mengeksplor bagaimana cara kita itu. Setelah itu R, ruang kolaborasi dan seterusnya. Mungkin itu berarti ada lagi dari teman-teman mungkin? Gitu. Contoh step atau proses membuat keyakinan kelas atau untuk kelas rendah. Oh iya, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas mungkin bisa dimengertikan saya, Untuk membuat keyakinan kelas, kita harus menawarkan kepada anak-anak kita dulu apa yang perlu disepakati bersama. Anak-anak misalnya minta apa? Minta kita harus datang lebih pagi. Terus apalagi minta tidak boleh makan di dalam kelas seperti itu. Anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya apa, terus kita buat kesepakatan bersama yang lebih banyak yang dibuat oleh anak-anak kita tadi.
Mungkin saya tambahkan di Bu Putri, jadi langkahnya tadi sudah betul Bu Tuti. Kita menawarkan dulu, anak-anak pasti punya keinginan masing-masing. Setelah itu kita himpun, kita berikan anak tadi kebebasan untuk menuliskan 1-3 kira-kira kesepakatan apa yang kira-kira tidak membuat anak itu merasa terbebani. Pasti anak itu punya. Setelah kita anak menulis, kita tempelkan di papan tulis. Kita kelompokkan yang sama, kita seleksi, dan jadilah yang namanya keyakinan kelas. Itulah langkahnya. Jadi itu hasil musyawarah kelas, semua anggota wajib ikut. Karena apa? Biar nanti tadi tidak ada yang dipaksa dan tidak ada yang merasa terpaksa. Semuanya bergerak dari dirinya sendiri. Mungkin ada lagi? Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih. Saya cukup. Saya selaku TGP dari angka 7. Saya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga materi pada siang hari ini bisa menginspirasi buat kita semua untuk berbenah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Guru bergerak Indonesia maju. Ya, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.